Kak, gimana nih Kak menanggapi yang dibilang kayak alasannya ada asap rokok dan lain-lain? Ya, aku mau lurusin mengenai asap rokok itu. Memang di rumah itu perokok banyak, tapi itu ada smoking room. Jadi smoking room itu dari ruang tamu itu jaraknya jauh banget. Apa ya, kayak dari sini ke sana pokoknya jauh lah. Jadi kita juga tahu ya bahwa perokok yang tidak merokok artinya perokok pasif itu lebih berbahaya dari perokok aktif. Jadi kayak gitu-gitu, hal-hal kayak gitu udah pasti nggak usah pakai dikasih tahu, nggak usah pakai diajarin, udah pasti kita ngerokok jauh dari anak. Nggak mungkin ada anak di sebelah kita ngerokok, itu jadi nggak bener ya. Kalaupun kita ngerokok itu di smoking room, di dekat wilayah yang jauh dari anak, di dekat adalah satu ruangan di rumah itu yang memang khusus untuk rokok gitu. Itu yang pertama soal rokok. Terus mengenai katanya dari asap rokok ada katanya jadi batuk hampir 1 bulan. Nah itu aku mau lurusin. Sekarang kan musimnya kan musim batuk, gara-gara kan cuaca juga gimana kan, hujan lah segala macem. Jadi kadang-kadang juga kayak anak tetangga, saudara itu pada banyak yang batuk juga. Anak kecil kan biasa lah ya kayak gitu. Sakitnya anak kecil apa sih kalau nggak flu batuk gitu kan. Jadi flu batuk itu juga mereka 5 sampai seminggu udah. Jadi seminggu ya. Aku lurusin di sini anak-anak sakit tuh seminggu gitu. Bukan lebih hampir sebulan, itu tidak benar. Nah, terus aku mau lurusin lagi masalah internet. Jadi anak-anak memang benar dikasih akses internet. Tetapi Nomor meja 2. Silakan mengambil pesannya. ya aku mau lurusin soal internet. Jadi memang anak-anak dikasih untuk main handphone gitu. Tapi yang anak yang pertama ya, yang udah dewasa. Tapi dalam batasan juga, nggak ada yang nonstop terus-terusan gitu ya hampir 1 hari. Orang dewasa juga kan nggak sanggup kan. Nomor meja 2. Silakan mengambil pesannya. Jadi itu nggak benar bahwa internet itu 1 hari itu dikasih 2 kali. Jadi kayak misalnya siang sejam, terus malam 1 jam, ya itu iya. Tapi dalam batasan yang masih wajar kok. Kita juga nggak mungkin karena kan anak-anak kalau misalnya ngelihat apa ya layar terus-terusan apalagi jarak deket, emang matanya mau kedip-kedip gitu. Jadi nanti matanya rusak kayak gitu-gitu kita ngerti lah. Nggak mungkin juga gitu, nggak mungkin juga kita membiarkan hal itu terjadi. Jadi aku udah lurusin di sini masalah internet itu masih dalam batas yang wajar. 1 hari 2 kali atau sejam nggak lebih dari 2 jam masih batas wajar. Terus kalau asap rokok tadi, asap rokok kan udah jelas ya bahwa anak-anak sakit itu memang karena cuaca, bukan karena tercemar asap rokok. Karena asap rokok sekali lagi aman dan jauh dari jangkauan anak-anak dan jauh dari ruang tamu. Ada ruangan khusus. Itu sih yang aku mau lurusin di sini ya. Oke, dibilang menutup komunikasi dengan ibunya seperti apa nih Kak? Mempersulit lah gitu. Oke, untuk menutup akses itu tidak benar ya, bahwa adik saya di sini tidak pernah membatasi ataupun menghalangi pertemuan antara ibu dan anak. Buktinya sampai saat ini dia sudah Nomor meja 2. Silakan mengambil pesannya. ya karena tidak pernah membatasi ya, tidak pernah membatasi karena sudah ada pertemuan antara Inara dan anak-anak sudah 4 kali. Ya, aku pun pernah ketemu Inara di rumah. Pertama kali di rumah ketemu kita tegur-teguran. Terus yang kedua Inara datang aku nggak ada. Nomor meja 29. Silakan mengambil pesannya. Terus Inara datang, yang kedua aku tidak ketemu ya. Dan itu pun datang juga. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir itu kan baru-baru ini. Baru-baru ini kalau nggak salah di sekolah atau di mana gitu. Nah, itu artinya jelas ya bahwa adik saya memberi akses untuk bertemu ibunya. Kita tidak ada yang menghalangi untuk pertemuan antara ibu dan anak, tidak ada. Cuma di sini kan ibunya kan lagi ada masalah, jadi ada baiknya sementara anak-anak sama bapaknya gitu, sama Virgon
nanti kalau udah beres masalahnya kan bisa dibicarakan gitu loh, baiknya gimana, atau mereka masing-masing mau gimana mengenai hak asuh anak atau mau gugat dan segala macam, itu nanti gitu loh. Cuman intinya sekarang di sini lebih ke mengamankan anak-anak. Nomor hijau. 1. Boleh tahu Kak, ketemuan waktu itu ngapain aja Inara sama anak? Ya kayak makan, terus ya cerita antara ibu dan anak lah ya, mana ngapain gitu-gitulah standar. Terus Inana juga pernah ada ngasih kado kan ke anaknya, tapi ngirim, nggak ketemu langsung. Waktu anaknya yang nomor 2 itu ulang tahun, Inara kasih kado apa gitu, mainan lah. Virgon kasih kado motor ke anaknya kan, motor Harley custom yang buat anak kecil gitu. Motornya itu mirip seperti motor Virgon, jadi biar kembar ceritanya tuh, jadi biar kembar tapi listrik gitu. Ya, mungkin nggak sih Kak, apa yang tadi Kakak bantah ya, Ya. 3 hal tadi tuh ya Kak. Itu mungkin nggak keluar dari mulutnya anak-anak, mungkin pada saat ketemuan gitu. Itu kurang tahu ya, bisa ditanyakan sama anak-anak langsung, tapi kalau yang 2 itu kan masih terlalu kecil ya. Mungkin dari yang lain atau nggak ngerti, atau mungkin memang ya sebenarnya sah-sah aja ya, masing-masing mau hak asuh anak itu. Mungkin yang ibunya pengen di tangan ibunya, ya adik saya juga pengen di tangan adik saya, ya silakan aja gitu, silakan. Kalau lapor ya kita datang kalau memang diperlukan, kayak ini kan kayak apa namanya tadi Komnas Perlindungan Anak, ya silakan aja. Nanti kan di sana kan bisa dilihat, bisa apa namanya, bisa kooperatif lah. Misalnya Komnas HAM mau melihat bagaimana langsung gitu kan, ya silakan aja. Jadi kita menanggapi dengan santai sih, intinya gitu, kayak gitu. Tapi ini tadi dari pihak Komnas sendiri akan menjadwalkan anak-anak untuk ketemu psikiater kan ya. Tanggapan kamu sendiri sebagai seorang anak seperti itu? Ya kalau memang itu diperlukan, kan pihak sana kan lebih paham ya soal hal ini ya, dalam hal ini. Jadi kita sih ikutin prosedur aja. Kalau disuruh begini, kita begini gitu. Kita ikutin aja. Tapi dari kamu sendiri melihat anak-anak kan sudah sering ketemu, ada rasa trauma tersendiri nggak sih? Mungkin pasti secara sadar mungkin salah, sudah mengerti kan, jauh lebih mengerti ya, ada masalah di antara kedua-duanya gitu. Ya itu sih, itu tugas adikku dan Inara ya, yang bagaimana cara mereka untuk berbicara atau kasih tahu apa, itu aku di luar aku sih. Jadi ya lebih ke ya itu urusan mereka. Ya, urusan aku di sini aku cuma mendampingi ponakan-ponakan aku karena memang aku tantenya dan aku harus dan wajib, karena kan mereka juga anak aku gitu kan. Virgon juga dulu yang ngurus ke aku, masa anak-anaknya aku nggak urus kan gitu. Jadi di sini bukan aku mau ikut-ikutan, aku nggak mau bahas yang soal kasus dia. Aku di sini lebih ke fokus ke anak-anak. Tapi sejauh ini psikis anak-anak ini sendiri seperti apa? Pokoknya sebisa mungkin yang aku nggak mau sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke situ gitu. Jadi lebih ke kayak ngajak main, terus apa hobinya, salurin, terus lebih ke dia happy kayak gitu-gitu. Nah kan jadi ya nggak ada, sejauh ini sih nggak ada pertanyaan yang gimana-gimana sih. Tapi secara terlihat kayak Sekolah, gimana? aktivitas anak-anak seperti biasa, nggak ada hambatan, sekolah tetap berjalan setiap harinya baik-baik aja, keadaannya juga sehat dan malah semakin membaik ya. Bisa dilihat sendiri kan. Jadi Starla sekarang udah mulai meranjak dewasa, jadi dedinya pengen kamu yang cantik, perawatan segala macam, ke salon lah, inilah itu, lurusin rambut lah, potong rambut, luluran lah, kayak gitu-gitu, diajarin ngerawat diri. Beri pengertian anak-anak gimana sih? Kan sejauh ini bisa dikatakan cukup hampir jarang nih ketemu dengan ibu. Ya itu tugas dedinya sih, mungkin dedinya ngomongnya apa, aku di luar aku sih. Intinya anak-anak nggak pernah nanya hal-hal yang bagaimana gitu, nggak ada. Kita tadi juga di Komnas sempat terucap bahwa ini bakal diselesaikan satu persatu lebih dahulu, Iya. dan tidak menutup kemungkinan bakal juga menggugat terkait asuh nih. Ya. Gimana nih menurut kakak nih? Ya kita ikutin aja. Kalau nanti memang arahnya ke situ, ya kan masing-masing kan didampingi kuasa hukum masing-masing. Ya silakan aja ditempuh jalur hukum, dan mengenai nantinya gimana kita ikutin aja ya. Intinya gini, sama siapapun nanti hak asuh anak, kalau memang yang terbaik, ya aku sih nggak masalah ya selama itu memang yang terbaik.
harapannya kalau bisa emang jatuh ke tangan adik aku, karena kan terkait kasusnya ini kan berat ya gitu. Tapi nanti kita lihatlah sampai di mana. Intinya kami keluarga tidak pernah menghalangi, tidak pernah kasih masukan apa. Mengambil pesanan. Intinya kami sekeluarga tidak pernah menjelek-jelekan ibunya ya. Nomor digit 7. Silakan mengambil pesanan. Oke kak, menurut kakak nih, perlu nggak sih ada yang namanya hak asuh? Artinya kan ya orang tua kan ya tinggal berbagi aja gitu. Artinya nggak perlu lagi ada yang namanya menggugat hak asuh Itu dan kan segala kalau memang bisa dibicarain secara musyawarah. Inara kan nggak maunya kan ditempuh jalur hukum. Ya silakan aja, lapor ya lapor, sama-sama bersikuku ya silakan. Kan jadinya Nomor digit 8. Silakan mengambil pesanan. coba ulang lagi. ya artinya perlu nggak sih saling menggugat hak asuh ini gitu? Kan Ya. selama ini juga kayak fine-fine aja kayak katanya. Iya, tapi kan terkait masalah yang besar ini, yang rumit ini, ya apa ya? Mungkin takutnya kena dampak kan, gitu. Dedinya berpikir, ya itu kan hal yang nggak hal yang anak-anak kalau bisa takut terganggu gitu loh. Nanti bertumbuh kembang anak. Jadi ya silakan aja kalau memang mau ditempuh jalur hukum nanti gimana ya kita ikutin aja nanti sejauh apanya. Emang sudah kelihatan dampaknya gitu? Yang enggak dia lebih ke antisipasi gitu loh. Antisipasi. Iya, antisipasi. Oke. Kak, Punya Inara sendiri katanya di rumah kami ada binatang yang membahayakan. Oh, waktu ART beres-beres ditemukan biawak kata gitu. Mungkin karena lama nggak dihuni, lama nggak ditempatin, atau mungkin nggak tahu juga apa jendela atau apa kan nggak ngerti ya. Kok bisa ada binatang masuk gitu ke kamar anak? Di kamar anak posisinya, ya mungkin ada. Nomor digit 8. Silakan mengambil pesanan. Ya karena mungkin ditemukan di kamar. Nah, dulu ya. Nomor digit Mike. Emang benar ditemukan ada biawak di kamar. Nah, aku tuh nggak tahu, mungkin karena lama nggak dihuni, maksudnya udah dalam waktu berapa lama nggak ada orang, atau mungkin ada yang kurang rapet kan, atau jendela atau apa aku nggak tahu. Cuma intinya ada ditemukan, memang iya benar. Oh enggak, kita nggak pernah lihat biawak. digit 8. Silakan mengambil pesanan. Nomor 8 mulu nih. Kita nggak pernah piara binatang yang kayak gitu, apalagi biawak nggak pernah. Berarti di rumah sendiri ada hewan peliharaan? Nggak ada, Nggak ada sama nggak ada, sekali ya? nggak ada. Oke kak, bicara Virgo ingin menggugat hak asuh nanti setelah ini selesai satu persatu. Maka dalam arti mendukung penuh dan berharap itu memang menjadi kenyataan. Harapannya ya doain ya, mudah-mudahan aja hak asuh anak ya bisa di tangan adik aku. Tapi nanti apapun itu, kalaupun tidak di tangan adik aku, ya mudah-mudahan adik akunya dipermudah juga. Jadi dengan siapapun itu nantinya, aku doain yang terbaik aja sih. Oke, kak, yang menarik di sini adalah kan dimana bisa dikatakan saat ini Inara bersama sebelumnya nih ya, Inara bersama anak-anak di rumah. Taruh. Ini mau masuk, cepetan mau masuk, cepetan. Dalam arti di sini rumah anak. Apakah nanti Inara juga secara otomatis kalau memang misalkan jadi digugat anak-anak sama Virgon akan mengambil juga kembali rumah yang diberi pada. Oh, kalau soal itu bisa ditanyakan sama Virgon langsung ya, karena ini bukan kapasitas aku untuk bicara mengenai harta gono ini apa yang gimana. Biarkan nanti mereka bagaimana lah, itu aku nggak ngerti. terkait Starla yang beranjak dewasa, mungkin ada curhat apa sih ke kakak sendiri? Enggak sih, nggak pernah ada curhat-curhat yang gimana sih. Aku lebih ke ngajak main, main make-upan, nanti main apa gitu. Kita mau main kuda nih kan, ayo aku challenge gitu. Jadi aku lebih senang dia happy aja, pengen bikin dia happy gitu. Jadi nggak pengen melihat dia apa gitu, nggak mau aku. Ya.
Oh deket banget, sampai gini loh, anak-anak tuh kalau tidur ya, di luar Virgon manggung, di luar aktivitas Virgon, kalau Virgon nggak kemana-mana, itu mereka tidur bareng, harus ditemenin, rame begitu, berpelukan, begitu, sedekat itu sama anak-anak. Kecuali anak-anaknya tahu dedinya lagi di luar kota, lagi nyanyi, baru dia nggak ribetin. Tapi kalau tahu dedinya lagi nggak nyanyi, Dedi di mana? Aling mau tidur, sini dong, temenin, gitu. Jadi dedinya kalau lagi di rumah naik dulu ke atas, nanti sejam anaknya udah tidur, baru ngapain ke bawah makan atau apa gitu. Dan itu selalu loh. Bahkan sehari aja kalau Virgon pergi tuh pasti video call tuh berkali-kali nggak hitung. Jadi kejadian ini membuat adik saya Virgon sangat protek sama anak-anak dan pedulinya berkali lipat. Jadi bener-bener dijaga, bener-bener didampingin gitu loh. Bener-bener deh sampai urusan dia juga kadang ntar dulu deh nomor berapa gitu. Pokoknya anak-anak satu hal nih ya, adikku Virgon boleh jadi suami yang gagal ya. Sebagai seorang suami mungkin terbilang suami yang gagal, tapi untuk anak-anaknya dia adalah dedi yang sangat-sangat bertanggung jawab, yang sangat-sangat peduli dan sayang banget sama anaknya. Apapun yang anaknya minta dia nggak pernah berpikir dua kali. Itu sih yang aku lihat, tanggung jawabnya itu yang aku lihat. Dan sekarang juga sangat-sangat ini ya, waktunya bener-bener dikasih buat anak tuh luar biasa. Aku sampai wow, tapi bagus kan itu kan, positif kan. Jadi aku melihatnya ya lebih ke mungkin dia nggak mau anak-anaknya apa ya, kurang kasih sayang gitu. Jadi dari mamanya lagi jauh gini dia berusaha ngerangkul banget. Sampai kemarin juga keluar kota dia nyanyi di Gorontalo. Itu anaknya diberangkatin yang nomor 2 untuk diving, untuk main ke pantai segala macem. Nanti lagi hari apa lagi, pokoknya intinya kalau dia nggak ngapa-ngapain tuh pasti sama anak-anak. Nomor 7, 5.